Bapak, izinkan saya bertanya dengan jujur, dari hati ke hati. Apakah Bapak pernah terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar, lalu bertanya dalam hati, apakah hidup saya sebagai seorang suami sudah selesai? Bukan karena cinta yang hilang, bukan karena istri tidak setia, tapi karena tubuh ini tidak lagi merespon seperti dulu. Usia 60, 65, bahkan 75 tahun, alat vital terasa lemah, sulit bangkit, cepat selesai, dan akhirnya Bapak memilih diam, menghindar, dan menyimpan rasa malu sendiri. Kalau Bapak Ibu merasa tubuh tidak sekuat dulu, tidur mulai terganggu, tenaga cepat habis, atau kehidupan rumah tangga terasa berubah, Anda tidak sendirian. Di channel ini saya sebagai dokter akan menemani Anda, menjelaskan dengan bahasa sederhana, tanpa menghakimi, dan tanpa menakut-nakuti. Silahkan tekan tombol subscribe sekarang, karena satu episode bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Jika itu yang Bapak rasakan, tolong dengarkan penjelasan ini sampai akhir. Karena sebagai dokter, saya ingin mengatakan satu hal penting. Lemahnya alat vital di usia lanjut bukan akhir dari kehidupan pria. Sebagai dokter, saya ingin Bapak memahami satu fakta penting terlebih dahulu. Lebih dari 70% pria usia 60-75 tahun mengalami penurunan fungsi ereksi. Ini bukan penyakit memalukan. Ini adalah proses biologis alami. Beberapa penyebab utamanya, penurunan hormon testosteron, aliran darah ke penis berkurang, saraf tidak sepeka saat muda, penyakit penyerta, darah tinggi, diabetes, jantung, efek obat-obatan tertentu, faktor psikologis, takut gagal, cemas, trauma. Masalahnya banyak lansia salah kaprah, mengira dirinya sudah tidak normal, takut diperiksa, minum obat kuat sembarangan, percaya jamu tanpa takaran medis. Padahal, penanganan alat vital lansia harus berbeda dengan pria muda. Banyak pasien lansia datang ke saya dengan cerita yang sama. Dok, saya sudah minum ini itu, tapi malah pusing, jantung berdebar, atau tidak bereaksi sama sekali. Kesalahan yang sering terjadi, tidak minum obat kuat dosis tinggi seperti pria muda, tidak memperhatikan kondisi jantung, mencampur obat medis dan jamu sembarangan, mengharapkan hasil instan, tidak memperbaiki gaya hidup. Di usia 60 plus, tujuan utama bukan keras berlebihan, tapi aman, cukup, dan berfungsi. Karena ereksi bukan soal keras saja, tapi soal aliran darah, saraf, hormon, dan pikiran yang selaras. Sekarang saya jelaskan dengan jujur dan terbuka. 1. Obat medis resmi dengan dosis lansia. Beberapa obat medis memang sering digunakan oleh lansia dengan pengawasan dokter, karena membantu melancarkan aliran darah, membantu ereksi lebih stabil, dosisnya bisa disesuaikan usia. Tapi ingat, tidak semua aman untuk penderita jantung. Tidak boleh dicampur sembarangan, harus diminum dengan aturan. 2. Terapi pendukung, bukan sekedar obat. Banyak lansia membaik karena terapi hormon bila dibutuhkan, latihan otot dasar panggul, konseling psikologis ringan, edukasi pasangan. Hubungan suami istri di usia lanjut adalah kerjasama, bukan tuntutan. Bapak, izinkan saya jujur. Tidak ada obat kuat yang benar-benar bekerja jika tubuh Bapak terus disiksa oleh kebiasaan yang salah. Yang harus diperbaiki, jalan kaki 20-30 menit setiap hari, kurangi gula, gorengan, rokok, tidur cukup, kelola stres, bangun komunikasi dengan istri. Banyak lansia berkata,
"Dok, setelah saya lebih tenang dan tidak memaksa diri, malah bisa." Karena pikiran yang rileks adalah obat kuat alami terbaik. Ini bagian yang paling sering membuat pasien saya terdiam. Banyak pria lansia gagal bukan karena tubuhnya, tapi karena takut mengecewakan istri. Padahal ketika saya ajak istri berbicara, jawabannya sering seperti ini. "Saya hanya ingin dekat, Dok. Tidak harus seperti dulu." Jadi, keintiman bukan hanya penetrasi. Kedekatan emosional justru makin penting di usia senja. Saat tekanan hilang, tubuh seringkali merespons lebih baik. Bapak yang saya hormati, sebagai dokter, saya ingin menyampaikan pesan yang paling penting. Usia boleh menua, tapi martabat sebagai pria tidak boleh mati. Alat vital yang melemah bukan aib, bukan akhir, bukan hukuman. Ini adalah sinyal tubuh untuk dirawat dengan cara yang lebih bijak. Dengan pendekatan medis yang tepat, dengan dosis yang aman, dengan pola hidup yang lebih sehat, dan dengan komunikasi yang baik dengan pasangan, banyak lansia kembali merasakan fungsi, kedekatan, dan kepercayaan diri. Bapak, jika hari ini Bapak merasa lelah, malu, atau hampir menyerah, tolong ingat satu hal. Bapak tidak sendirian. Bapak tidak gagal, dan hidup sebagai suami belum selesai. Selama Bapak masih mau belajar, masih mau merawat tubuh, dan masih mau berbicara jujur, harapan itu masih ada. Karena menjadi pria sejati di usia senja bukan tentang seberapa keras, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab dan cinta yang tetap hidup. Bapak yang saya hormati, usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tenaga boleh tidak sekuat dulu, tapi harga diri, cinta dan peran Bapak sebagai suami tidak pernah kadaluarsa. Jika hari ini alat vital terasa lemah, itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda tubuh meminta perhatian dan cara yang lebih bijak. Jangan bandingkan diri Bapak dengan usia muda. Jangan memaksa tubuh melampaui batasnya. Rawatlah dengan ilmu, bukan dengan rasa malu. Karena kejantanan sejati di usia senja bukan tentang seberapa lama atau seberapa keras, tetapi tentang keberanian untuk merawat diri, menjaga pasangan, dan tetap hadir sebagai seorang pria. Dan percayalah, selama Bapak masih bernafas, masih mau berusaha, dan masih mau belajar, harapan itu belum pernah pergi. Salam sehat.